Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan kita untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Baik teman-teman yang berbahagia, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan juga kompetensi dasar. Di sini kita akan mengulas apa itu standar kompetensi lulusan, apa itu kompetensi dasar, dan apa itu eh, turunan-turunan dari ketiganya. Oke, eh, kita akan melihat dulu sebelum lebih jauh membahas materinya. Saya coba tampilkan di sini ada puzzle. Kira-kira dari puzzle ini, jadi kalau di sini saya tampilkan ada IPK, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada SKL, ada tujuan. Kira-kira dari kelima hal ini, kalau kita buat satu bagan yang memiliki keterkaitan, itu urutannya bagaimana kira-kira? Yang paling atas yang mana? Kemudian yang paling bawah yang mana kira-kira? Oke, silakan teman-teman bisa menganalisa sebentar ya. Berdasarkan pengetahuan teman-teman tentunya. Yang paling atas apa kira-kira? Oke, sudah ya? Sudah, saya rasa teman-teman sudah bisa mengurutkan. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya keterkaitannya adalah begini teman-teman. Yang paling atas itu ada SKL, standar kompetensi lulusan. Kemudian di bawahnya ada KI, SKL diturunkan menjadi KI, KI diturunkan menjadi KD, KD diturunkan menjadi IPK. Nah, setelah kita merumuskan IPK ini, nanti kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, proses pembelajaran. Pembelajaran di sini artinya tahap-tahapan nanti, kemudian penilaiannya. Nah, oleh karena itu yang dari kesekian komponen ini, ada yang menjadi wilayahnya pemerintah, ada yang menjadi wilayahnya guru. Apa saja yang menjadi wilayahnya pemerintah? Yang pertama ada SKL, KI, dan KD. Artinya apa? SKL, KI, dan KD ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sebagai guru hanya membuat turunannya. Jadi kalau yang dikembangkan guru itu mulai dari IPK, indikatornya. Setelah kita tahu kompetensi dasarnya, KD-nya apa, baru kita rumuskan ke dalam indikator. Nah, kemudian setelah kita merumuskan indikator itu, kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Kita tahu, oh ini materinya, maksudnya materi itu ya rumusan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Kemudian kita buat indikatornya. Indikator yang sudah indikator ini menjadi wilayah kita sebagai seorang guru. Kita rumuskan. Sudah ada KD, kemudian kita rumuskan ke dalam IPK. Setelah kita mendapatkan IPK, kemudian IPK ini kita rumuskan ke dalam tujuan. Tujuan pembelajarannya nanti kita yang rumuskan. Setelah kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran, baru nanti kita akan melihat merumuskan materinya. Kemudian kita merumuskan medianya. Kira-kira dengan materi ini, dengan tujuan yang demikian ini, media yang akan saya gunakan apa? Kemudian model pembelajarannya bagaimana? Cara penilaiannya bagaimana? Ini semua menjadi wilayahnya guru. Nah, kesekian komponen yang dirumuskan atau yang dikembangkan oleh guru ini nanti akan kita masukkan ke dalam perangkat pembelajaran kita. Terlebih kalau kita membuat RPP dengan versi full page. Kalau yang sekarang misalnya kita melihat RPP yang disederhanakan atau RPP yang one page itu, nanti mungkin komponen-komponen ini tidak akan muncul secara keseluruhan. Hanya beberapa komponen saja yang barangkali kita masukkan. Tetapi meskipun demikian, kita menggunakan RPP yang versi one page, yang di dalamnya hanya beberapa komponen saja yang dimunculkan, berbeda dengan RPP yang versi full page itu yang komponennya banyak sekali, itu tidak ditampilkan semua. Tetapi
keterampilan kita, kemampuan kita dalam merumuskan indikator ini menjadi satu keharusan. Entah nanti di RPP itu kita munculkan atau tidak, komponen indikator itu kita tetap harus memiliki keterampilan dalam merumuskan indikator ini. Ya, entah nanti tujuannya itu dituliskan secara lengkap, secara detail atau tidak, kita harus bisa harus memiliki keterampilan untuk merumuskan tujuan. Kita harus memiliki keterampilan untuk merumuskan materi. Kita harus memiliki keterampilan untuk merumuskan media dan sampai pada tahap penilaian. Yang kelima hal ini tentunya dimulai dari perumusan indikatornya. Oke ya, jadi teman-teman harus paham betul duduk permasalahannya bahwa meskipun di dalam di dalam RPP yang versi full page, RPP yang versi one page atau RPP yang disederhanakan itu di dalamnya tidak tidak mengharuskan untuk mencantumkan indikatornya, tetapi kita sebagai guru harus memiliki keterampilan untuk merumuskan indikator ini. Sebab nanti tujuan, materi, media pembelajaran dan juga penilaian itu perumusannya itu juga mempertimbangkan dari indikatornya ini. Oke ya, teman-teman, saya rasa ini harus betul-betul dipahami. Jadi jangan sampai kita membuat perangkat ajar, membuat RPP, kita bisa menuliskan tujuan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara merumuskan tujuan ini. Kita tidak tahu bagaimana cara merumuskan materinya. Kemudian asal kita menuliskan saja. Oke ya, ini keterkaitan mulai dari SKL sampai turunan-turunannya. Oke, kemudian kita lanjutkan standar kompetensi lulusan. Apa itu standar kompetensi lulusan? Standar kompetensi lulusan jika merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas, ini pasal 35 ayat 1 di situ disebutkan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang nantinya akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini merupakan pengertian atau definisi dari kompetensi lulusan. Kemudian merujuk pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang di dalamnya mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Perhatikan, standar kompetensi lulusan itu apa? Kata kuncinya adalah kriteria kualifikasi lulusan. Saya ulangi, kriteria kualifikasi lulusan. Lulusan artinya output dari lembaga pendidikan itu harus memiliki kualifikasi kemampuan pada 3 aspek. Itulah yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan. Oke ya. Nanti teman-teman jangan bias. Apa itu standar kompetensi lulusan, apa itu kompetensi inti, apa itu kompetensi dasar. Jadi teman-teman harus bisa membedakan, teman-teman bisa memilah. Kalau standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria yang harus dikuasai oleh kriteria terkait dengan kualifikasi kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap lulusan lembaga pendidikan atau jenjang pendidikan yang di dalamnya ada mengandung unsur sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Oke ya. Kemudian setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi. Pertama, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Itu saya rasa sama dengan apa yang di atas yang disampaikan di dalam Sisdiknas tadi. Oke. Nah, dalam mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas tadi, setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tingkat kompetensi pendidikan dasar dan tingkat kompetensi pendidikan menengah. Artinya bahwa standar kompetensi lulusan ini
di breakdown atau diturunkan ke dalam tingkat kompetensi pendidikan, yakni tingkat kompetensi pendidikan dasar dan juga tingkat kompetensi pendidikan menengah. Tingkat kompetensi ini menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan di dalam standar kompetensi lulusan. Oke ya, jadi standar kompetensi lulusan ini diturunkan ke dalam tingkat kompetensi pendidikan. Nah, tingkat kompetensi pendidikan ini nantinya digunakan harus melalui tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan. Artinya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tingkat kompetensi itu turunan dari standar kompetensi lulusan yang tujuannya untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan. Tingkat kompetensi ini merupakan satu kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Oke ya. Jadi sekali lagi, tingkat kompetensi itu adalah kriteria capaian kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik. Nah, tingkat kompetensi ini dikembangkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pertama, ada tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada kualifikasi kompetensi Indonesia, artinya kualifikasi kompetensi secara nasional. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Oke ya, itu kriteria yang perlu diperhatikan dalam tingkat kompetensi. Kemudian selain itu ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Pertama, tingkat kerumitan atau kompleksitas kompetensi. Yang kedua, fungsi satuan pendidikan. Kemudian ada lagi keterpaduan antar jenjang yang bersifat relevan. Nah, untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang ini, tingkat kompetensi dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak usia dini berdasarkan pertimbangan yang sudah saya sampaikan di atas, maka tingkat kompetensi itu dirumuskan mulai dari satu, tingkat pendidikan anak yang jenjang pendidikannya dimulai dari TK atau RA. Kemudian tingkat pendidikan dasar. Tingkat pendidikan dasar itu mencakup SD, MI, SDLB, dan juga paket A. Di dalamnya untuk tingkat pendidikan dasar itu juga mencakup SMP, MTS, SMPLB, dan juga paket B. Jadi untuk tingkat pendidikan dasar itu bukan SD saja, tetapi jenjang SMP itu masuk dalam kategori tingkat pendidikan dasar. Ini satu hal yang perlu teman-teman pahami. Jadi tingkat pendidikan dasar itu tidak sama dengan sekolah dasar. Tingkat pendidikan dasar itu mencakup SD sederajat dan juga SMP sederajat. Kemudian tingkat pendidikan menengah. Untuk tingkat pendidikan menengah itu ada SMA, ada MA, ada SMALB, ada paket C. Oke ya. Itu terkait dengan tingkat kompetensi dan juga jenjang pendidikannya. Kalau tingkat kompetensinya tingkat pendidikan anak, jenjang pendidikannya, saya ulangi, tingkat kompetensi pendidikan anak, jenjang pendidikannya adalah TK RA. Kemudian tingkat kompetensi pendidikannya adalah tingkat pendidikan dasar, jenjang pendidikannya SD, SMP. Tingkat pendidikan menengah ada SMA. Oke ya, teman-teman harus bisa memilah. Jadi tingkat kompetensinya ada 3, tingkat pendidikan anak, tingkat pendidikan dasar,
tingkat pendidikan menengah. Untuk jenjang pendidikannya ada 4. TK itu sebagai bagian dari tingkat pendidikan anak, SD dan SMP itu tingkat pendidikan dasar, kemudian SMA itu tingkat pendidikan menengah. Oke ya, itu terkait dengan tingkat kompetensi dan juga jenjang pendidikan. Oke, berikutnya ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu apa? Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Saya ulang, untuk kompetensi inti ini apa? Kompetensi ini inti merupakan tingkat kemampuan pada setiap tingkat kelas. Jadi beda ya, tadi ada standar kalau di sebelum kompetensi inti kan tadi di atasnya ada standar kompetensi lulusan yang kemudian diturunkan menjadi kompetensi mohon maaf, tadi standar kompetensi lulusan itu kemudian diturunkan ke dalam tingkat maaf, saya ulangi, standar kompetensi lulusan itu diturunkan menjadi tingkat kompetensi pendidikan. Tadi yang tingkat kompetensi tadi yang sudah kita bahas ada 3, tingkat pendidikan anak, tingkat pendidikan dasar dan juga tingkat pendidikan menengah. Nah, sekarang kalau kompetensi inti ini merupakan satu standar yang harus dimiliki oleh lulusan yang setiap lulusan yang dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Jadi pada tingkatan kelas. Ya, nanti kita akan lihat kompetensi intinya apa saja. Oke ya, itu untuk kompetensi inti. Nah, di sini kenapa saya tekankan kompetensi inti pada kurikulum 2013? Karena nanti kalau teman-teman membandingkan dengan kurikulum sebelumnya, di situ juga ada kompetensi inti. Di kurikulum sebelum kurikulum 2013 ada KTSP. Juga ada KBK ya, di KBK dan juga yang KBK yang kemudian dikembangkan menjadi KTSP itu, di dalamnya juga ada istilah kompetensi inti. Nah, di kurikulum 2013 yang dimaksud di dalam kurikulum, saya ulangi, dalam kurikulum 2013 yang dimaksud dengan kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas. Jadi kompetensi inti ini dicapai dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. Oke ya, jadi sekali lagi standar kompetensi lulusan diturunkan ke dalam kompetensi inti. Oke, selanjutnya rumusan kompetensi inti. Apa saja rumusannya? Dalam dalam KI itu terdapat 4 KI. Jadi kalau di dalam kurikulum 2013 itu ada 4 KI. Kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian KI 2, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kemudian yang ketiga, kompetensi KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Mungkin teman-teman yang di tarbiyah sudah familiar ya, kalau di tarbiyah sudah familiar dengan semester 6 ya, teman-teman semester 6 yang mengambil mata kuliah saya mungkin sudah familiar dengan istilah kompetensi inti. Mungkin untuk teman-teman yang di prodi yang lain ada di sosiologi, mungkin belum familiar, silahkan nanti teman-teman mencari apa itu rumusan KI-nya. Jadi di masing-masing
kelas itu berbeda. Di masing-masing jenjang itu berbeda. Nanti di bawah akan saya tunjukkan contohnya. Oke ya. Jadi di KI, kalau kita masuk ke kurikulum 2013, nanti kita akan melihat KI-nya. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 itu berbicara tentang aspek sikap spiritual. Jadi nanti materi kita, materi ajar yang ada itu nanti akan kita kembangkan. Kalau di KI 1 itu pada sikap spiritual. Kalau di KI 2 itu pada sikap sosial, pembentukan sikap sosial. Materi kita apa, nanti kita kembangkan bagaimana agar materi kita ini, materi yang kita sajikan, karena nanti setiap pertemuan itu tentu kan materinya berbeda. Nah, pada materi tertentu kita akan mengajarkan aspek sosial. Nah, itu nanti yang kemudian perlu akan kita kembangkan. Sebenarnya terkait dengan rumusan KI ini. Begitu juga dengan aspek pengetahuan. Artinya pada materi ini target pengetahuan yang harus kita capai apa? Pada materi ini target keterampilan yang harus kita capai apa? Misalnya saya contohkan nanti misalnya tentang sholat misalnya ya. Nanti sebenarnya itu sudah di kompetensi dasar lah. Nanti kita coba rumuskan bersama-sama. Oke, supaya tidak bingung, kita lihat dulu rumusan kompetensi intinya. Jadi kita lihat KI dulu. Apa itu KI? Rumusannya bagaimana? Nah, ini rumusannya. Jadi KI itu ada 4. Nanti kalau teman-teman melihat di kurikulum 2013, yang namanya kompetensi inti itu ada 4, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu berbicara sikap spiritual. KI 2 berbicara sikap sosial. KI 3 berbicara aspek pengetahuan. KI 4 berbicara tentang keterampilan. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mengampu mata pelajaran agama, kalau teman-teman mengajar pendidikan agama, maka keempat KI ini nanti muncul ya di perangkat pembelajarannya nanti muncul. Tapi berbeda nanti kalau teman-teman yang mengajar selain agama. Jadi rumusan KI ini nanti di breakdown ke dalam indikator. Kalau teman-teman mengajar mata pelajaran pendidikan agama ataupun pendidikan kewarganegaraan maka akan muncul. Tetapi tidak jika teman-teman tidak mengajar dari mata pelajaran di luar rumpun pendidikan agama dan juga PPKN. Jadi kalau teman-teman mengampu mata pelajaran sosiologi misalnya, maka tidak akan membuat turunan dari KI 1 dan KI 2 ini nanti. Oke ya, di perangkat ajarnya maksud saya ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini merupakan rumusan kompetensi inti untuk jenjang pendidikan dasar. Tadi ya, misalnya ini, kompetensi inti, sikap spiritual. Nah, berarti sikap spiritual ini adalah KI 1. Deskripsi kompetensinya, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Ini deskripsi dari kompetensi inti 1. Jadi KI 1. Perhatikan di penomorannya ya, teman-teman ya. Sikap sosial itu masuk dalam KI 2. Sikap sosial itu KI 2. Sehingga deskripsi kompetensi di sini dituliskan 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan bertetangga dan bernegara. Ini rumusan ini deskripsi kompetensi intinya. Deskripsi kompetensi inti 2 atau deskripsi KI 2. Di sini ada nomornya 2. Kemudian pengetahuan. Memahami pengetahuan secara faktual, kontekstual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan juga tempat bermain. Ini untuk aspek pengetahuan. Jadi nanti aspek pengetahuan itu secara sederhana adalah materi yang kita ajarkan di dalam kelas. Jadi bentuk kegiatan pembelajaran yang kita desain
untuk mencapai aspek pengetahuan itu biasanya kita representasikan dari merupakan representasi dari KI 3 atau turunan dari KI 3. KI 3 diturunkan ke dalam KD 3. Nah, itu nanti kemudian kita buat bentuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai aspek pengetahuan. Begitu juga untuk KI 4. KI 4 di sini ada nomornya 4. Keterampilan 4. Nah, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karyanya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini aspek keterampilan. Jadi kalau KI 1 berbicara tentang spiritual, deskripsinya apa? Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Aspek sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun. Kemudian aspek pengetahuan, apa saja ini target-targetnya. Ini merupakan rumusan dari kompetensi inti. Nah, sampai di sini saya berharap setelah ini teman-teman mencari rumusan kompetensi inti pada setiap jenjang. Kalau teman-teman mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam, berarti teman-teman harus mencari 3 jenjang ya. Jenjang SD, jenjang SMP, dan juga jenjang SMA atau SMK atau MA. Nanti di situ akan ada. Kalau teman-teman mengajar misalnya mengajar sosiologi, berarti jenjang SMA yang ada sosiologi, mata pelajaran sosiologi. Oke ya. Setelah ini saya berharap teman-teman mencari rumusan kompetensi inti dan juga kompetensi dasarnya. Jadi teman-teman harus tahu. Oke ya. Saya lanjutkan. Setelah kompetensi inti sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kemudian teman-teman kompetensi inti ini diturunkan ke dalam kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi sekali lagi bahwa KD ini merupakan turunan dari KI. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan KD atau kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal. Saya ulang di sini, kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk satu mata pelajaran. Jadi mata pelajaran tertentu pada masing-masing satuan pendidikan. Artinya apa? Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan minimal. Kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa, yang harus dimiliki oleh peserta didik kita pada mata pelajaran tertentu. Kalau saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama pada jenjang sekolah dasar misalnya, dia harus memiliki kemampuan apa? Ya, jadi kompetensi dasar itu adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki. Nah, nanti rumusannya apa? Nanti kita akan coba kita diskusikan. Kita bisa lihat. Nah, kompetensi dasar pada kurikulum 2013 ini berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kalau kita mau membandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, di kurikulum 2013 itu ada istilah KI dan KD. Ada istilah kompetensi inti dan istilah kompetensi dasar. Di kurikulum sebelumnya, di KBK dan juga di KTSP itu istilahnya adalah SK dan KD. Jadi kalau teman-teman menjumpai buku atau menjumpai artikel di situ kok menggunakan istilah
standar kompetensi dan kompetensi dasar berarti itu menggunakan istilah pada kurikulum sebelumnya. Dan di kurikulum 2013 tidak mengenal istilah SK atau tidak mengenal istilah standar kompetensi. Yang ada adalah kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Jadi sekali lagi nanti kalau teman-teman membuat membuat satu makalah atau membuat satu tulisan misalnya nanti ketika menjumpai istilah standar kompetensi berarti itu sudah tidak digunakan di dalam kurikulum 2013. Oke ya. Kemudian melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Artinya apa tadi? Bahwa kompetensi inti itu kan dia di setiap tingkat kelas. Jadi kompetensi inti itu merupakan kompetensi pada jenjang, pada setiap tingkat kelas. Sementara kompetensi dasar itu adalah kompetensi minimal pada setiap mata pelajaran. Ya, bedanya di situ. Kalau kompetensi inti itu pada setiap tingkat kelas, sementara kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang harus dimiliki pada setiap mata pelajaran pada tingkat kelas. Kalau kompetensi inti misalnya, kompetensi inti pada kelas 1, kelas 2 misalnya. Nah, nanti itu kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki pada setiap tingkat itu namanya kompetensi inti. Kalau kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada satu mata pelajaran pada tingkatan kelas tertentu. Ya, itu kompetensi dasar. Nah, ini kemudian dengan kompetensi inti akan ada sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama. Ya, itu untuk sinkronisasi horizontalnya. Kemudian untuk sinkronisasi vertikal terjadi pada kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Oke ya. Selanjutnya kompetensi sikap sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas. Ini mestinya lompatannya. Ini menyambung yang atas tadi bahwa di kompetensi di kompetensi inti dan juga kompetensi dasar itu kan kita pilih menjadi 4 tadi ya. Di kompetensi inti itu ada yang pertama KI 1 aspek sikap spiritual, yang kedua adalah sikap sosial. Oke ya. Jadi kalau kompetensi sikap itu berarti kembalinya ke KI 1 dan KI 2 beserta turunannya. Berarti KD 1 dan KD 2. Kompetensi sikap dapat dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yakni keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Tadi kalau teman-teman masih ingat bahwa ketika saya tadi menjelaskan tentang kompetensi inti, ya tadi saya menjelaskan tentang kompetensi inti. Di kompetensi inti itu ada KI 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ ada aspek 1 sikap spiritual, 2 sikap sosial. Nah, sikap spiritual dan sikap sosial ini nanti cara menyampaikannya, cara mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana? Caranya adalah dengan melalui pembelajaran tidak langsung, melalui keteladanan. Misalnya tentang kejujuran. Tadi kalau di aspek sikap sosial itu kan kejujuran, ya, kejujuran misalnya, kedisiplinan. Bagaimana saya mengajarkan kejujuran pada peserta didik saya? Bagaimana saya mengajarkan kedisiplinan pada peserta didik saya? Bisa kita ajarkan melalui keteladanan, melalui pembiasaan, melalui budaya sekolah. Misalnya tentang kedisiplinan. Siswa kalau masuk harus
jam berapa dan seterusnya. Itu bagian untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Kemudian berbicara tentang kejujuran. Nah, kita bisa melalui keteladanan, kita bisa melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita buat, kita terapkan di lembaga pendidikan kita. Oke ya, jadi kalau kita mau mengajarkan keimanan tadi, misalnya teman-teman bingung ya, di KI 1 itu kan kaitannya dengan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Bagaimana saya mengajarkan siswa saya agar dia bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya? Ya kita melalui keteladanan, kita melalui pembiasaan. Misalnya ada kebijakan pembiasaan sholat duha. Nah itu bisa kita lakukan. Oke ya. Kemudian penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Jadi, aspek sikap, baik sikap spiritual ataupun sikap sosial ini kita lakukan sepanjang tahun. Mulai dari pertama masuk sampai nanti di akhir tahun, nanti kemudian kita lakukan penilaian. Oke ya, ini terkait dengan kompetensi sikap. Untuk hari ini, untuk sesi kali ini saya akhiri sampai pada kompetensi dasar. Insya Allah nanti akan kita sambung, kita lanjutkan pada materi-materi yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.